Mando atau biasa dikenal mandau adalah senjata tajam sejenis parang yang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk ke dalam salah satu senjata tradisional Indonesia, yang penggunaannya secara umum dimulai pada abad 17–18. Baru-baru ini, kata mandau yang merujuk kepada nama senjata tajam kebudayaan Dayak Kalimantan tersebut, menjadi trending topik di media sosial, khususnya di Twitter. Hal ini tak lepas dari viralnya pernyataan Edi Mulyadi yang berisi unsur penghinaan terhadap Kalimantan. Dan saat ini video mandau terbang pun menjadi viral di media sosial. Saya Panglima Tembak Bayar Titisan Pengaburung Kalimantan mengutuk keras sekaligus menentang saudara Edi Mulyadi supaya datang ke Kalimantan. Saya katakan kepada Edi Mulyadi, kamu mau menentang apa orang Kalimantan? Sama napas kamu, bukan disimpan dalam peti, bukan kau melekat. Sama dengan napas saya. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap. Demi daya se-Kalimantan. Menghina kami, maka kami hari ini akan memotong babi sebagai simbol bahwa Edi Mulyadi disimbolkan sebagai babi warna hitam dalam maka babi ini akan kami potong. Ya, sebelum dipotong maka kami minta ini akan dipotong oleh Bapak Ketua Umum. Ini sebagai simbol kebahagiaan. Hanya berani ngomong di Jakarta. Kalau Anda berani datang ke sini, ya, dalam hitungan ketiga, Bapak Ketua Umum KTKU Panglima Laskar Ketujuh Kalimantan Timur, Kalimantan Utara kami sebagai simbol. Waktu itu saya doa dalam nama Yesus. Wah, itu mandornya terbang terus. Nah, setelah itu saya bangun, kludak gitu, kena kayu deh, masih ingat ya.
Saya doa dalam nama Yesus. Mandonya jatuh. Malamnya lagi tiba-tiba datang seperti manusia berapi gini loh. Mando kemarin mando, sekarang tuh ganti apa, guci-guci terbang, guci naga tanah liat, terangkat semua gini. Wah, itu ngelilingi rumah itu, nggak bisa masuk karena di situ ada kuasa, tanda milik Tuhan. Katakan bahwa mereka orang percaya mengalahkan iblis. Ingat, mengalahkan iblis. Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan iblis. Nah, dikatakan dengan darah anak domba. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya apa? Yang bisa mengalahkan iblis adalah kehidupan Yesus sendiri. Jadi untuk mengalahkan setan, mematahkan kutuk, menghancurkan kegelapan adalah dengan kuasa darah Yesus itu. Nah, suatu kali saya kan waktu itu diajar tentang doa Bapa kami. Saya tuh doa Bapa kami sampai sekarang enggak hafal-hafal. Sampai sekarang enggak hafal-hafal. Nah, waktu itu ada Pak Stefanus Pinggi, itu ayah angkat saya itu, ini istrinya itu ya. Waktu itu Bu Deborah. Karena enggak hafal-hafal, saya hanya diajarin doa. Udah doa darah Yesus saja. Nah, waktu itu saya diajar doa, darah Yesus sucikan, bebaskan. Dan apa yang terjadi? Dari saya kelas 1, sekolah Alkitab, nah situ saya belajar tentang kekuatan darah Yesus. Waktu itu saudara, dari Pontianak langsung ke Singkawang. Singkawang masuk pedalaman. Nah, waktu masuk pedalangan, saya masih ingat, saya kan diajar tentang minyak urapan. Jadi minyak urapan itu ada gunanya. Itu adalah sebagai tanda itu milik Tuhan. Apa saudara? Ibaratnya tanda wilayahnya Tuhan. Ingat, semua itu ada teritorial dan perbatasannya. Demikian di alam roh. Wong dunia aja ada namanya, setiap negara ada perbatasannya. Betul? Betul? Dan siapa yang melanggar perbatasan kena hukuman. Betul? Nah, apa yang terjadi? Waktu itu saya doa dulu. Saya ada minyak, saya masih ingat itu minyak goreng. Saya minyak goreng, saya doa. Jadi saya baru mengerti tentang artinya minyak urapan itu. Nah, ini bukan doktrin tapi pengalaman bersama Tuhan. Waktu itu saya doa minyak ini. Doa untuk minyak seperti ini, ini saya semua. Darah Yesus, sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus, menjadi tanda yang kudus, benteng Roh Kudus, benteng api Roh Kudus. Sucikan minyak ini, meteraikan minyak ini menjadi meterai Roh Kudus di dalam nama Yesus. Nah, setelah saya kasih minyak itu, saya doakan di setiap pintu-pintu. Nah, tidur. Dan saya masih ingat, waktu tidur itu kan rumahnya itu kayu-kayu, ini kayu darah. Saya pakai namanya rangsel yang untuk tas itu kecil itu darah. Nah, enggak ada bantal. Jadi habis bangun tidur, kepala benjol darah. Ya kena ini kejeglok apa itu kayu. Nah, kayu darah tidur itu dah. Udah hidup sengsara, habis dari kapal barang, masuk pedalaman. Tiba-tiba ada namanya itu mandau terbang. Pleng, 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 pleng. Mandau itu tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Karena apa? Karena di situ ada tanda milik Tuhan. Jatuh pun tidak bisa masuk ke dalam rumah, di luar. Di situ ada batas di situ. Di situ saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu ada kuasa. Jadi saran saya, rumah-rumah saudara, kasihlah minyak urapan sebagai tanda itu milik Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Setelah itu, wah bener,
Pagi-pagi datang anak muda. Pak Daud, bagaimana ilmu Dayak? Wah, itu main saya waktu SD. Wah, dilaporkan kepala adat sama kepala suku. Saya masih ingat saudara, waktu itu saya mau buang air besar di sungai. Tiba saudara, waktu itu, Pak Daud, mau buang air besar ya? Iya, ada apa? Bapak harus pakai tongkat. Loh, saya bukannya pincang, ngapain pakai tongkat? Nanti Bapak tahu sendiri. Nah, tongkatnya saya bawa, saudara. Bener saudara, waktu nongkrong gini, di belakang tuh babi-babi dan nunggu, saudara. Jadi begitu, gitu, nah coba ada pakai tongkat kayak gini, saya gini. Wah, baru tahu saya artinya tongkat itu, saudara. Minyak urapan oke, tapi tongkat harus. Waduh, jadi babinya itu kan liar ya. Jadi biasa makan kotoran manusia. Jadi begitu nongkrong gini, baru ngomong gitu. Wah ini yang gini-gini. Wah, saya masih ingat itu. Dan apa yang terjadi? Malamnya lagi, tiba-tiba datang. Seperti manusia berapi gini loh. Mando-mando kemarin mando, sekarang tuh ganti apa, guci-guci terbang, guci naga tanah liat, terangkat semua gini. Wah, ya itu ngelilingi rumah itu, nggak bisa masuk, karena di situ ada kuasa, tanda milik Tuhan. Nah, saya doa lagi dalam nama Yesus, jatuh guci-gucinya adalah. Nah, datang anak muda itu lagi. Gimana ilmu Dayak Pak Daud? Wah, itu mainan saya waktu SMP. Nah, minggunya saya masih ingat. Saya masih ingat waktu itu kebaktian pertama itu saya khotbah, saya nyanyi, saya mimpin pujian, ngedarin kantong kolektor, dari saya kembali ke saya. Artinya satu doang gini, khotbah gini. Tiba-tiba rame. Wah, mangkok merah berjalan. Mangkok merah berjalan. Nah, saya baru tahu itu perang. Wah, ada bawa panah, mando gini-gini. Wah, di situ kan ada kepercayaan, kepercayaan lokal di situ. Tiba-tiba kepala suku, kepala adat, tak kira ikut kebaktian. Nggak taunya mereka mau ngejak bertarung. Mereka masuk dalam kebaktian itu. Mereka tatap saya tatap dia. Dalam hati saya, udah hidup susah ditantang bertarung lagi. Waduh, saya doa dalam nama Yesus, saya tatap matanya. Dia tatap mata saya, tatap-tatapan gini terus. Saya doa, kepala suku, kepala adat langsung ambruk di tempat. Begitu ambruk di tempat, satu kampung itu gini semua, semua bertobat. Nah, dan waktu itu pendeta Matius mau dari gereja Sidang Jemaat Allah, setiap hari baptis di sungai banyak banget gini, yang baptis kayak gini dah. Karena banyak yang dibaptis, saudara. Wah, plung gitu lah. Wah, disitulah Injil masuk pedalaman. Itu sampai berapa kampung, dari kampung ini, kampung. Kira-kira ada 3 kampung. Itu dilawat bertobat itu. Dan apa yang terjadi? Saya masih ingat pagi. Saya dikasih suguhan apa babi hutan, karena itu jatahnya kepala suku, kepala adat, karena mereka kalah yang gantiin saya kasih babi hutan. Wah. Siang rusa, malam tengkuyung gini loh. Wah, setiap hari buruan mereka saya duluan yang makan. Nah, waktu itu saudara masih ingat, waktu itu kejadian perang Sampit. Wah, waktu itu saudara, perang Sampit itu penggalan kepala, saudara. Nah, makanya saya beritahu pada saudara, kuasa darah itu betul-betul luar biasa. Saya masih ingat waktu itu merembak sampai Palangkaraya, sampai Pangkalan Embun. Orang-orang Madura lari menuju ke Pangkalan Embun. Nah, di tempat Pangkalan Bun, kami gunakan KKR, mantan dukun santet, gitu dah. Nah,
Ini orang-orang Dayak yang perang mau ngejar orang Madura, sudah masuk Pangkalan Bun semua. Mandau, Panah, masuk semua. Begitu masuk, ada mantan dukun santet. Nah, mereka yang mau perang malah ikut KKR. Karena mau nyoba ilmu. Nah, waktu itu ketua panitianya baru bicara gini. Satu di mereka berdiri gini, demonstrasikan ilmunya, baca mantra di depan banyak orang. Blek, jatuh itu ketua panitia. Begitu ketua panitia jatuh, dek, jatuh, waduh. Tuhan, aku belum maju ke mimbar dari satu korban gitu lah. Langsung kesurupan. Nah, waktu itu saya doa. Doanya simpel aja. Makanya saudara usahakan setiap hari doa itu. Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Kenapa harus didoakan darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku? Kita semua manusia pasti ada celah dosa. Betul? Betul? Semua, walaupun pendeta pun, maupun pendeta kecil, pendeta besar, pendeta agung, semua pasti ada celah dosa. Nah, makanya kalau di dalam doa itu harus terlebih dulu doa darah Yesus. Apa saudara? Nah, saya doa darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Dan apa yang terjadi? Setelah itu saya maju ke mimbar berdoa, darah Yesus hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk-kutuk. Darah Yesus bentengi aku. Doa saya itu doang, darah. Tidak ada perkembangan. Karena itu yang saya apalin doang. Itu aja, saudara. Dan apa yang terjadi? Jadi selama saya pelayanan 20 tahun lebih, ya doanya itu tok. Percaya aja dah. Darah Yesus. Saya doa, Tuhan, serahkan hidup di tangan-Mu. Daud, ada apa Tuhan? Katakan pada mereka, keluarkan ilmu mereka semua. Gila enggak, darah? Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini suaramu atau bukan? Ini kalau bukan, saya ketemu Tuhan langsung. Ini kalau bukan suaramu, saya ketemu Tuhan langsung. Mando ini. Tuhan bicara, katakan. Katakan. Langsung saya ngomong, semua yang punya ilmu hitam, dalam peraturan pertarungan ilmu, langsung duluan, darah. Tidak boleh saling menyentuh. Tidak boleh saling apa, saling. Kalian gunakan ilmu kalian semua. Wah, langsung mereka berdiri baca mantra gini-gini semua. Dada. Saya khotbah 1 jam. Tiba-tiba saya melihat kayak kilatan petir, pedang. Dada. Sampai ke mereka. Dada. Dan apa yang terjadi? Ilmu mereka tidak berfungsi semua. Dada. Dan apa yang terjadi? Waktu KKR, mereka langsung artakol maju semua bertobat. Dada. Dan apa yang terjadi? Kota itu Pangkalan Embun aman sampai sekarang. Jadi yang melindungi kota itu adalah Tuhan sendiri. Nah, doanya apa? Hanya itu doang. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa